Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Krista Masibuan, mahasiswa hukum dengan NPM 2351156, kelas pagi 2 IHPA. Di sini saya akan membacakan artikel untuk UAS Bahasa Indonesia saya dengan judul Tantangan Masyarakat dalam Membedakan Berita Hoaks dan Berita Benar di Era Digital sekarang ini. Di zaman digital yang serba canggih ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Namun, kemudian ini juga membawa tantangan tersendiri, yaitu sulit membedakan antara berita yang benar dan berita palsu atau hoax. Berita hoax itu adalah informasi yang disebarkan dengan tujuan sengaja untuk memanipulasi opini publik Indonesia, terutama di negara ini. Mengapa sulit membedakan berita hoax dan benar? Yang pertama, lindahnya literasi digital. Literasi digital itu mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari internet dengan bijaksana. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang paham soal ini, sehingga mudah terpengaruh oleh berita palsu. Data dari Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia masih perlu ditingkatkan. Yang kedua itu adalah algoritma media sosial. Algoritma di media sosial sering menampilkan konten berdasarkan minat pengguna tanpa memperhatikan kebenaran informasi tersebut. Akibatnya pengguna hanya menerima informasi yang mendukung pandangan mereka tanpa memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Yang ketiga, kurangnya keterampilan verifikasi. Banyak orang yang tidak memiliki keterampilan dasar untuk memverifikasi sumber informasi tersebut. Mereka cenderung menerima dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Padahal langkah sederhana seperti memeriksa sumber asli berita atau melihat tanggal publikasi bisa membantu mencegah pencemaran hoax. Apa sih dampak-dampak dari berita hoax itu? Yang pertama tuh bisa menyebabkan kerusuhan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan publik. Yang ketiga, mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Penjelasan untuk kerusuhan sosial itu contohnya bisa memicu kerusuhan sosial dari konflik antar kelompok. Contohnya tuh bisa ada SARA, suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Itu biasanya cepat sekali di media sosial. Yang kedua tuh contoh dari menurunnya kepercayaan publik. Penyebaran hoaks yang masih bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap media dan institusi resmi. Itu berbahaya karena masyarakat masih skeptis terhadap informasi yang valid dan lebih mudah percaya pada teori konspirasi. Lalu penjelasan untuk mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, berita palsu juga digunakan untuk mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Contohnya itu informasi palsu tentang kebijakan pemerintah bisa menimbulkan keresahan di pasar saham atau BEEI, Bursa Efek Indonesia, dan mengganggu proses demokrasi. Lalu, cara bagaimana mengatasi berita hoax itu? Yang saya buat di sini adalah pertama meningkatkan literasi digital. Karena secara kita ketahui tadi yang telah saya beritahukan, Indonesia itu masih darurat literasi digital. Jadi caranya adalah mengedukasi tentang literasi digital ini adalah dengan bisa program pelatihan ataupun workshop dengan cara memverifikasi berita yang perlu diadakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi masyarakat. Yang kedua tuh menggunakan teknologi verifikasi fakta. Beberapa platform digital telah mengembangkan teknologi untuk memverifikasi fakta yang bisa membantu pengguna memeriksa kebenaran informasi yang telah mereka lihat. Masyarakat cuma perlu untuk didorong menggunakan alat-alat ini supaya tidak gampang lagi percaya dengan yang lewat dari aplikasi atau media sosial mereka. Yang ketiga itu mendorong tanggung jawab media. Jadi media massa ini memiliki peran penting dalam memerangi hoaks. Mereka harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan melakukan verifikasi yang ketat sebelum mempublikasikan berita. Yang keempat, kampanye publik dan regulasi. Pemerintah perlu melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya berita hoaks. Yaitu selain regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media sosial, mereka juga perlu memperketat tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Karena pada dasarnya kita tetap bebas berekspresi, tapi ada batas-batas yang tidak perlu kita langgar. Lalu, kesimpulan dari semua yang saya sampaikan itu adalah membedakan berita hoax dan berita benar adalah tantangan terbesar di era digital kita ini. Karena penyebarannya ini sangat cepat membutuhkan kesadaran, keterampilan, verifikasi yang tinggi dari masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital,
manfaatkan teknologi verifikasi fakta, mendorong media untuk bertanggung jawab, serta melakukan kampanye politik, kampanye publik, dan regulasi yang tepat. Kita bisa bersama-sama memerangi penyebaran hoaks atau membangun masyarakat yang lebih baik dan bijak dalam mengonsumsi informasi. Sekian dari saya, Jeremy Krisna Masibuan. Terima kasih.